Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi ja'ala al-ilma wal 'amala madaraini lis-sa'adati wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul kainat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim sayyidana Muhammadan asyraful anbiya'i wal mursalin khairil bariyat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita doakan, kita hormati, kita ta'zimi Rais Am Dewan Mustasyar Pengurusan Nahdlatul Watan Ummuna al-Mujahidah al-Barrah an-Nasikah as-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan beliau dikaruniai sehat walafiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing, memajukan, menasihati kita untuk kemajuan organisasi Nahdlatul Watan. Insyaallah nanti akan hadir bersama kita Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurusan Nahdlatul Watan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan, kita doakan beliau Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lalu Gede Muhammad Zurin Nasani LC MPDI. Secara fisik beliau tidak hadir, tidak rauh bersama kita, tapi sangat ya secara doa, motivasi, semangat selalu bersamai kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan anggota pengurus besar Nahdlatul Watan, ada wakil sekjen, ada Departemen Hubungan Internasional, ada Departemen Kaderisasi yang sempat rauh bersama kami berangkat dari Mataram. Wabil khusus tamu kita dari Sulawesi Tenggara, Akhi Al-Mukarram Al-Ustaz Jamhuri Karim IHA SOSI. Beliau tokoh penggerak roda organisasi Nahdlatul Watan di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara.
Kita doakan beliau tetap sehat, segar bugar, panjang umur. Belakangan meninggal dunia kayak beliau-beliau ini. Biar panjang umurnya untuk membimbing, mengajukan organisasi Nahdlatul Ulama. Pimpinan pusat Lazah Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kanda Tuan Guru Haji Zakaria MA, yang muliakan seluruh anggota Majelis Al-Awfiyah wal Uqala yang kami kumpul bersama, berdiskusi, berdialog, bermuzakarah sehingga menghadirkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa melalui organisasi Nahdlatul Ulama, yang hasil-hasil diskusi itu kami kumpulkan, kami tulis, kami bukukan untuk dibaca oleh generasi-generasi sekarang dan akan datang. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa Al Khairiyah Nahdlatul Ulama Teguh, seluruh Dewan Asatidz, Ustadzat, pembina yang istiqomah mengajarkan putra-putri Pelungguh semua untuk menjadi ahlul ilmi, orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak unsur pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa yang sepatrauh yang Tuhan muliakan, unsur pengurus organisasi, pengurus daerah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Korda, markas cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama dan seluruh jajaran yang sepatrauh yang Tuhan muliakan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat, Bapak Ibu wali santri yang menyerahkan putra putrinya mengaji, dididik di pondok pesantren ini yang Tuhan muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada momentum saat yang berbahagia ini Tiang menyampaikan selamat kepada pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa Al Khairiyah Nahdlatul Ulama Teguh yang sudah usia 6 tahun pondok pesantren ini, tapi sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Santri Pondok Pesantren Pandawa Nahdlatul Ulama ini sudah bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Iya para naran cik cik pol, di mana becik lagu jempol. Meskipun berada di tempat yang jauh dari perkotaan, ini masuk dalam rural pesantren, pesantren pelosok, pesantren desa, tapi mampu menghadirkan peradaban keilmuan, mampu bersaing di tingkat nasional. Dengan khas pondok pesantren kita ini adalah kitab kuning, bahasa Arab, tahfiz Quran. Di antara semuanya itu yang paling utama adalah penggemblengan, pengkaderan, pendidikan, akhlak yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka tidak rugi Bapak Ibu semua, pelonggom den rugi serah bejajarin dengan ngaji lek driki, serah moyong mayung sebungkul, serah total bejajarin dengan ngaji, tajah nahu, tajah sarab, tajah bahasa Arab, tajah kitab fikih, akhlak dan seterusnya. Tidak akan rugi pelunggum semua jika kita serah bijajarin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ikhlas serah bijan dengan ngaji. Ikhlas pire jelo yang dar tahan nande bedait. Petang dasa jelo siap dari bedait.
goyuh ara doang cara na pelonggoh titipang juluk bija deniki ya napi aran sangu melet bedait ya ndet terperasa aja sila nggih aran cinta kangen tipak bija jarit lagu pelonggoh ikhlas terah bija jarit ngaji insyaallah pelonggom diberikan berkah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Bapak Maulana Syekh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama punya istilah sendiri. NW punya istilah sendiri. Mun kanak ngaji terserah si ina aman teparan aran serah mayung sebungkul. Wikan daran mayung ibu mayung aran mayung lihat teko semai ditawaran mayung gawah tuh nara mayung nih nggih mayung napi bahasa teko mayung nggih sana mayung wasilah mayung wasilah mayung Ghazal kalau bahasa Arabnya Al-Ghazal ya. Mayung saran mayung nika pertama ieu mayung nika ieu liah napi bahasa Pelonggo liar bahasa Indonesia liar ieu liar ieu gesit ia lincah, ya, ia becat pelai, susah bahasa teko ni karak bahasa Inggris dia. Mayung nika salah satu di antara ya hewan yang larinya kencang. Ia pun aran mobil kijang, sehingga pecat pelai. Ia pun aran mobil kijang nih mayung. Ilmu itu diibaratkan seperti kijang. Ilmu itu diibaratkan seperti kijang. Kijang itu liar, ilmu itu liar. Supaya ilmu itu bisa kita dapat, kita raih, maka harus diikat, harus ditali, harus ditekan apa istilahnya gitu. Harus tangkap. Ya, kalau sudah kita ikat sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, den tahu pelai saran mayung nih. Itulah ibaratnya. Tempat kita mengikat ilmu itu adalah di pondok pesantren. Tempat kita ikat mayung nike adalah di kandangnya, di barenya. Nah, itulah ibarat ilmu. Saaran mayung nike, ia mai empakna, mai dagingna. Lebih enak rasa daging mayung daripada sampi. Suat rasa ibu? Dia dua nih. Oh, hebat. Sehebat saran mayung nih. Mai mahal nendah nih. Apalagi mayung nih punya tangge songo bagus nih saya mahal wah nih kita. Perumpamaan mayung sebungkul dalam perspektif Al-Mukarram Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menggambarkan bahwa serah mayung sebungkul artinya serah dengan seikhlas-ikhlasnya bija jarit ngaji. Mun tuah serah bija jarit ngaji dengan ikhlas karena Allah, lema Allah jak manusia nike, lema Allah yang atur. Apa yang akan anak kita jadi di belakang hari itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, mun tuah serah bija jarit ngaji, serah kepada Allah taala.
nanti Allah yang akan memberikan dia keberkahan keilmuan bagi putra putri Pelonggom Tiang. Maka dalam rangka itulah tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama serah mayung sebungkul sebagai ungkapan simbolistik, ungkapan perasaan secara simbol Pelonggom Tiang serah bijajarid Pelonggoh wakilkan pendidikannya bijajari Pelonggoh nike di Pak Ustad di Pak Tuang Guru tempat Pelonggom Tiang serah bijajarid. Itu makna dibalik mayung sebungkul. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yen tuah serah bijajarid dengan niat karena Allah, dengan niat tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Pelonggom Tiang sebagai dengan toa ikhtiar berusaha. Pelonggom jangan hanya sekedar serah doang, harus serah hebe ngaji. Anak nike jok Ustadz Hurnah lawan nia apa orang gratisan ngeselapu-lapu onden bau sama rak nike janggih. Perlu ada upaya Pelonggom Tiang sebagai dengan toa arak biaya, ada biaya, ada modal untuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang cerdas, anak kita menjadi orang yang ya ceria, bahagia imannya, bahagia pikirannya, bahagia ragawinya karena ilmu agama, ilmu pengetahuan yang sudah melekat pada dirinya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahasan ulama, ma huwal jamalul haqiqiyu likulli insanin. Ada seorang ulama bertanya, apakah yang Anda tahu tentang al-jamalul haqiqiyu, keindahan, wibawa, kehormatan ya, yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia? Apakah Anda tahu apa mutiara intan berlian yang paling hebat yang dimiliki oleh manusia? Apakah perhiasan yang paling mewah yang dimiliki oleh manusia? Pertanyaannya ya. Beliau jawab, arba'atu asya'ah, ada 4 hal allati tatakawwanu ala kulli insanin. Ada 4 hal yang ada pada diri manusia. Jika ada 4 hal ini ada pada diri manusia, maka tatakawwan alaihi minal jamalil haqiqi, maka dia sudah meraih, memperoleh keindahan, keberkahan, kemuliaan yang paling hakiki. Ibu, bedoin emas ibu, bedoin emas, gigi emas minimal, emas, intan berlian, iya barang berharga nih. Aran jamun terjual emas nih ke luwe ajin, mahal. Tapi ada yang lebih mahal, lebih mulia dari emas, intan, berlian. Bahasa ulama. Mun kanti arak dengan sabedoi 4 hal nike, maka dia sudah mendapatkan keindahan, kemuliaan, keberkahan yang luar biasa. Yang pertama kata beliau, al-khuluqul hasanu. Yang pertama adalah akhlak yang mulia. Al-khuluqul hasanu, akhlak sak bagus, adab sopan santun sak mulia. Itulah intan berlian yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Pelonggom Tiang den sah sembayang teh mut ndek kadu akhlak tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Gerah dak bertelanjang bulat pesen karun tad sembayang jok Allah taala den sah ada akhlak mulia
yang harus kita tampilkan, kita wujudkan, kita hadirkan jika kita mau beribadah kepada Allah. Akhlak mulia. Akhlak sifat dengan taat. Akhlak kepada orang tua kita, akhlak yang mulia. Ya. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Sederhana bahasa ulama. Mohon tepanan dengan sapacu, orang yang dianggap orang yang saleh, standar orang disebut orang saleh, sederhana. Mengganti akhlak mulianya kepada orang tuanya. Dia berdoa untuk keselamatan orang tuanya. Itulah ciri orang yang saleh. Apa sebabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa apabila mati anak manusia akan terputus semua amal ibadah perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Belum gue bersedekah bangun pondok pesantren, titip semen, titip batu, titip geres, ya titip ide, titip pikiran, itu sedekah jariyah, mengalir sampai kita berjumpa dengan Allah di dalam surga. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang mengalir sampai kita berjumpa dengan Allah di dalam surganya adalah ilmu yang bermanfaat. Bijajarin, belajar di tempat ini, mengamalkan ilmunya, terus mengalir ilmu-ilmu itu adalah amal-amal perbuatan yang menjadi intan berlian kemuliaan bagi seorang manusia. Kemudian awaladin salihin yad'u lahu, waladin saleh, anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya. Berarti kanak satau doang ina aman, iya aran kanak pacu, anak soleh. Mengganti dengan kanak nikeun den tau doang ina aman, den teparan aran kanak soleh, tapi kanak toleh aran. Nah piaran ibu, toleh aran. Apalagi dia berdengah malik toleh manyang. Saleh, sederhana ukuran orang saleh nike, sederhana. Mengganti doa ngina aman, pacu berdoa, pacu ibadah, saleh, sudah nik. Sehingga Rasulullah menjadikan sifat anak itu dengan sifat saleh yang bisa mendoakan ibu bapaknya. Awaladin salihin yad'u lahu. Karena anak yang saleh dengan ilmu yang dia pelajari di pondok pesantren, maka akan menjadikan anak nike menjadi anak yang berakhlak, anak yang akhlaknya mulia. Dinarak cerita kanak le pondok pesantren nike nginam-nginam beram, darak cerita. Tidak ada ceritanya anak-anak di pondok itu main hura-hura, tidak ada. Pondok itu menghadirkan anak-anak yang akhlak yang mulia. Maka salah satu perbendaharaan bank sentral kemuliaan seluruh manusia adalah memiliki akhlak yang mulia. Al-khuluqul hasanu, akhlak yang mulia. Muntah berdua bijajari punya karakter akhlak bagus, itu adalah al-jamalul haqiqiyu, keindahan, kecantikan, kegagahan yang paling hakiki yang dimiliki oleh putra-putri kita adalah yang memiliki akhlak yang mulia. Pelonggom tiang, harus ada akhlak kita kepada Allah. Begitu kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, laksanakan. Itu bagian daripada akhlak kita kepada Allah. Begitu kita diperintah untuk bersedekah, berpuasa, kita laksanakan perintah puasa dengan baik. Itu akhlak kita kepada Allah. Ternyata ukuran orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. Betul kata ulama, meskipun orang itu ya sedikit ilmunya, sedikit amal perbuatannya,
tapi dia memiliki akhlak yang mulia. Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia dengan sabedoi akhlak, adab, sopan santun. Ya, adab Al Hasan itu luar biasa. Maka pelonggom serah bijajarit di pondok ini ya tajah bijajarit akhlak samulia, adab, akhlak, etika, moral. Itu yang pertama kali yang ditanamkan dalam pendidikan pondok pesantren. Ya gunan 40 jelo nike ibu bapak nggih. Ya. Pelonggo belum diizinin jengok bijajarit selama 40 hari, digembleng akhlaknya dulu. Ya. Digembleng adabnya dulu. Adab nuntut ilmu, adab kepada gurunya, adab bersama temannya, adab bersama keluarganya, adab bersama ibu bapaknya. Itu yang diajarkan dulu. Ya teparan aran adab dulu didahulukan baru ilmu. Bahasan Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Malik Al-Hasani Abuya Profesor. Nah, maka orang yang memiliki akhlak yang mulia itulah keindahan yang paling hakiki. Coba pelonggo baca dalam Al-Quran. Orang yang memiliki akhlak yang mulia Allah jadikan sebagai model, sebagai role model. Laqad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina amanu ma'ah. Al-ayat. Sungguh pada diri kalian ada manfaat, ada guna, ada contoh yang mulia yang Allah berikan contoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang percaya, yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Ya, orang yang percaya beriman bersama Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim jadi role model, jadi contoh. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim mengedepankan akhlaknya daripada ilmunya. Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diberikan contoh kemuliaan oleh Allah SWT dalam Al-Quran semata-mata karena akhlak. Nabi Khidir seorang nabi, bahkan ada yang mengatakan seorang wali. Nabi Musa seorang nabi dan rasul, tapi disuruh belajar akhlak oleh Allah kepada Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Akhlak sabar, akhlak tahan banting. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia inilah ya keindahan kewibawaan harismatik yang paling tinggi. Orang banyak dapat menjadi wali Allah. Orang banyak diangkat menjadi wali oleh Allah SWT bukan semata-mata karena ilmunya, tapi karena akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada orang-orang yang saleh. Pelonggom tiang niki ya, ia pun syarat sah sholat Jumat itu 40 orang. Kenapa 40 orang? Karena ada di antara kita yang diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah suatu kaum berkumpul di sana ada 40 orang, ada di antara mereka yang diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun berdoa dengan nikah langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Longgom tiang kumpul di pondok pesantren ini lebih kita dari 40 orang, lebih 100 orang, lebih 200 orang, lebih dari 500 orang. Itu gambaran bahwa kemuliaan yang paling mulia yang harus dimiliki oleh kita semua adalah akhlak yang utama. Maka Rasulullah diangkat menjadi rasul. Tugas utamanya pertama adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Ini kisah pertama. Yang kedua, intan berlian emas perak yang paling indah yang dimiliki oleh manusia, oleh tiang pelongo sami adalah al-kalimatut thayyibah. Tutur kata sak solah, al kalimatut thayyibah. Mun tutur kata kita sabagus, orang yang akan mendengarkan merasa tenang. Mun solah entat berbicara, solah entat ngeraos, solah entat berdiplomasi dengan orang. Al kalimatut thayyibah
ungkapan-ungkapan sak bagus. Al kalimatut thayyibah. Ungkapan-ungkapan yang bagus ni ke kalimatut thayyibah itu dalam dua makna. Al kalimatut thayyibah fil aqwal. Kalimat thayyibah itu dalam segala ucapan. Ya, ucapan apa? Kalau kalimat thayyibah yang paling ungkapan yang baik, iza ra'aita syai'an muta'ajjiban qul subhanallah. Mod serminang serio sesuatu sa indah-indah, sa solah-solah. Nabi bahasa debo subhanallah. Kalimat thayyibah. Ibu munara rezeki dijanin si Allah Taala. Nabi bahasa ente alhamdulillah. Ibu buden de bija, buden de bayi. Nabi bahasa ente alhamdulillah. Kalimat thayyibah arane. Mon da susah ibu Nabi bahasa ente. Mon da susah Nabi bahasa ente. Mon da susah Nabi bahasa ente. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mun susah ibu. Susah deh ibu. Susah ada. Susah senang terbaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi diromba Malik hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya by the wirid ibu ni ke mendinara kepeng di ibu munwara oleh dompet jejak arak nuah. Ya. Baca Nabi doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini pendatang rezeki doa sabaru nikah tak? Ya. Itu bahasa ulama man qara'a hadzal du'a yujlibur rizqa. Saya baca doa sabaru hasbunallahu wa ni'mal wakil itu menghadirkan rezeki, mendatangkan rezeki. Nenten kepeng benang doang ngaran rezeki, Bu. Tenang, bahagia, itu juga namanya rezeki. Bedoen de kepeng 3 triliun. Awikian daran 3 triliun. Semiliar doang det bedoe. Ya, anden tak beli cendol. Ni 3 triliun ni kisang napiaran banjir jaga desa Teko dan sekitarnya. Bukan itu saja yang namanya rezeki. Bude bija jari sapacu ngaji rezeki. Beduit keluarga tetangga sapacu-pacu saleh-saleh rezeki. Tuh. Maka orang yang sering membaca kalimat thayyibah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billah dicanin rizki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasibuhu, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Arak doang leman dateng mun ginang dengan nike serah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah mun tengeraos kanca keluarga tetangga solah-solah. Ya pun bahasan Allah taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Panjak sabar iman jok Allah Ta'ala, pada takut jok Allah Ta'ala, kanca dendek lupa, solah-solah entah ada beruni, solah-solah entah bertutur kata, solah-solah entah tengeraos kanca tetangga keluarga semeton jari. Ya kenen qulu qawlan sadida. Mun dua pelonggoh dengan sabar iman yakin jok Allah Ta'ala, pelonggoh dengan sapacu gawe ibadah Allah kepada Allah SWT, kanca terus pelonggoh mau tengeraos bermuamalah bermujamalah kanca keluarga semeton jari masyarakat solah entan berakhlak, Allah jamin yuslih lakum a'malakum,
pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki celah-celah kekurangan-kekurangan rut pegawean kulung tia. Mun kanti akhlak kesolah ya, tutur kata kita bagus dengan orang lain. Untuk menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berakhlak, anak yang bisa bertutur kata dengan sopan, pondok pesantren tahu ibu. Lepekan yang dia dait teh. Ya. Lepekan nih ke. Pekan je dengan diri itu doang lepekan. Nggih. Dengan diri doang mulai pekan je. Nah, le pondok pesantren tahu aja bija jarit. Ini piaran penting bagi kita untuk menjadi generasi-generasi perjuang Nahdlatul Ulama, pejuang Islam. Orang yang memiliki kalimat thayyibah, tutur kata sasopan, pasti dihormati, disegani. Dik semel ngeraos, beliau niki ye pacu lalu, ye solah lalu bahasa, ye halus lalu bahasa. Itu bagian dari ya keindahan yang hakiki yang dimiliki oleh manusia adalah al-kalimatut thayyibah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kemuliaan itu adalah al-basyashatu. Al-basyashah. Basyashah nike adalah dengan sagirang cemos cenger. Basyashah. Basyashah nike maknanya dengan sagirang sili. Kemos doang. Napi kemos bahasa teko. Kemos, 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 basyashah. Dengan sagirang kemos, ya, dengan sagirang kemos, artin dengan nika dan girang silih. Arah masalah kemos, kemos, senyum, basyashah. Dan girang cemberut. Sagirang cemberut nih ke ibu-ibu, bu, girang cemberut. Ibu mau dicemberut sejelon dan ibu arah cemberut. Ya. Basyashah orang yang selalu ceria, gembira. Ya, dalam segala dinamika kehidupan itu adalah bagian dari intan berlian emas permata yang dimiliki oleh orang. Arah masalah tulakang jak Allah Ta'ala, ya, arah rezeki berbagi, ya, itu namanya basyashah. Itu sebabnya orang yang kita senyum di hadapan teman kita sendiri sedekah arah nih kan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Pulungguh kelele senyum kemos cemos de julun sematan jarid ieu sedekah arah. Ende da jatau bersedekah si kepeng benang ibu mana-mana de kemos. Kelele senyum nila senyum mahal gati. Apalagi ende bekewaan. Nah, gue anak kemos gama. Basyashah. Senyum bagian dari ya sedekah, bagian dari kemuliaan. Nah, bija jarit niki babasan Ustaz Hurna baru niki dididik anak kita menjadi santri yang ceria. Ya, ceria, surun sabegendang-gendang apal nahu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Sambil berjorak-jorak tapi menghasilkan ilmu. Nenten serius doang. Ara tahu serius waktu sholat. Tuh serius. Dit kanggo berjorak. Ya. Sholat, haji, puasa, dit kanggo berjorak dikeja. Serius. Nggih. Mod jaga nuntut ilmu, ara tahu serius, ara tahu berjorak. Santri ya ada ya pendidikan yang ya menyenangkan, bukan yang membosankan. Buat pendak ruan kanak-kanak ngaji nih ke piange lagu, piange syair, suruh senam, suruh olahraga, itu bagian
dari cara untuk mengkader, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang alim soleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu al-basyashah, senyum. Det ganggu sedih. Mana anak saya? Santri-santri sehat semua? Santri Pandawa, santri ceria, santri juara, santri Pandawa cerdas. Saya balik tadi itu. Santri Pandawa, santri juara, santri ceria, santri Pandawa ceria dan juara adalah kami. Wah, itu jawaban. Adalah Darut Taqwa. Tuh coba ibu-ibu, bapak-bapak, ceria bija jarit niki ya senang mondok. Belum ngom doang, sedih tebilin si bijen deh. Dimanja tolang komak. Tolang komak itu. Ya, tolang komak bantu nantap. Jari kandung, bija jarim, jari jangan, bija jarin mondok, nikmat semua. Yang di depan-depan niki adalah produk tolang komak semua ini. Ya, Ustaz Jam, Ustaz lalu Pauzi, kata Guru Zakaria, Ustaz Hurna, produk tolang komak. Waktu mondok lah di Pancor ngaji di Bapak Maulana Syekh, termasuk tiang. Nggih. Produk tolang komak semuanya. Musabaqah hentutnya nanti tengah malam itu. Ya, tapi itulah santri ceria. Tuh, santri ceria. Itu Ustaz Gopron itu. Ya. Ya. Beliau sedang S3 itu. Ustaz Gopron sedang S3 itu. Anak mahat. Ya. Anak mahat. Fakir miskin kayak saya, kayak dia. S3 beasiswa. Bu, S3 doktor beasiswa. Ustaz Hurna beasiswa doktor. Anak miskin memulus sugih arun jari pondok. Beasiswa doktor. Ya. Ustaz Lalu Pauzi sedang doktor. No. Kita berangkat dari orang yang punya semangat, cita-cita, bukan berangkat dari orang kaya. Ibu, tiang, Sekjen PBNW, anak yatim, masih kocet, amak tiang wah ninggal dunia. Waktu ninggal wayah tiang sama mama, cemoh ke tiang. Alhamdulillah, mau temangan nani. Lu dengan jauh langaran beras nih kan, belangar. Musim paceklik ton wafat lain wayah tiang kan. Musim paceklik ton wafat lain ini ke. Darak beras di keruak penandam nih ke. Gagal panen 10 tahun. Ninggal wayah lah cemoh ke tiang. Ya, mau kakan beras bonsek unit lain nih kan. Anak yatim tapi punya semangat, punya cita-cita. Masuk pondok pesantren, masuk ma'had, ngaji di Maulana Syekh, dibimbing oleh guru-guru kita, ajar kita seperti bija jaring pelungguh. Alhamdulillah, baut jadi profesor. Profesor nike enggak kading sekek gelar neman mau. Ha profesor nike tutuk nuh nike ndara malik. Kading sekek gelar yang tiang akan terima baru tiang sempurna, almarhum. Tutuk nuh nike aja ndara lain malik. Nggih, muna profesor tutuk gelar ndara. Karing almarhum doa. No. Itu karena semangat, cita-cita. Oh. Pelonggom tiang, masya Allah, biajarin serah ngaji. Ya. Urusan masa depan itu urusan Allah. Pelonggom tiang ngatur dari sekarang. Mau kita jadikan apa putra putri bijajari pelonggo? Serah kepada pesantren, serah ngaji. Dia kenan baru nike payung sebongkol nike. Nah, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal solehnya banyak sesungguhnya, tapi karena dia punya niatun khalisah, niat yang suci bersih sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, orang yang mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan yang lain adalah al-qalbul khalisu, dengan sak bedoe ate sak suci bersih. Dengan sak bedoe ate perasaan sak suci bersih,
Al-qalbul khalis, ate sasuci. Bekenan ate sasuci, ate al-qalbul ladzi yamla'u fihil iman. Ate saara iman dari dalam angan dalam ate. Munara masalah ara musibah tulah kanjak Allah Ta'ala, munara rizki syukur, ara musibah sabar, iaran qalbul khalis, hati sasuci. Ya. Kemudian al-qalbul khalis allazi yamna'u fihi al-hiqda wal hasada wal fusuqa. Yang namanya hati yang sulih, hati yang bersih adalah hati yang tidak ada iri dengki hasad hasud di dalam hatinya. Ye wah atin dengan sholat nih. Nggih. Mungkin tiara ate dengan iri dengki, talawate. Ya, riya sum'ah itu penyakit hati semua. Orang yang bersih, suci hatinya dari penyakit hati, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau debele bolu umur, kalau mau panjang umur, kerisa ate. Ate ini menjadi ukuran orang panjang umur. Dengan tangkat jadi kepala desa nih sakit hati, pecat mati dengan nikah. Solah ruan jagung batur nih talau hati, pecat mati dengan nikah. Orang yang mendapatkan hati yang bersih suci, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qalbul khalis. 4 hal inilah yang dididik di pondok pesantren. Jadi kanak sa berakhlak, kanak sa sholat tutur katanya, kanak sa tahu berinteraksi, berdiplomasi, berdialektika dengan realitas zamannya, kanak sa memiliki hati suci bersih karena ilmu yang dia dapat. Itulah anak-anak yang mulia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi selamat kepada santriwan santriwati yang baru bergabung di pondok pesantren Darut Taqwa, tempat orang yang hidup dengan ketakwaan, tempat kanak ngaji, tempat kanak belajar. Inilah Darut Taqwa Al Khairiyah Nahdlatul Lautan. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan betah ya. Tidak boleh ada yang cengeng. Kenapa? Karena tadi motonya ceria. Yang dari NTT, dari Sulawesi ceria saja, jangan sedih-sedih. Ceria saja, senyum saja. Ya. Kenapa? Karena banyak teman kita hidup di pondok pesantren ini. Ya, mudah-mudahan tetap berkembang. Wa ammir ya bila dana bi anjumina daltil watan. Karena anda semua nanti ya akan menjadi bintang gembintang Nahdlatul Lautan yang akan dia menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyambung pipa keberkahan ilmu al-mafrulah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk disebarluaskan nanti di seantero Nusantara. Sekali lagi selamat ibu-ibu, tetap sehat, segar bugar, murah rezeki, halal barakah, panjang umur, bitaatillah. Bapak-bapak juga semuanya mudah-mudahan tiap sami bernasib menekan ibadah haji, ibadah umrah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum menafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.